Dan yang kedua, ulama sepakat, bisa sahabat cari sendiri, bahwasannya anak turun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebar ke dunia ini yang paling banyak adalah dari keturunan Sayyidina Hasan. Pertanyaannya adalah, di manakah keturunan Sayyidina Hasan di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat semuanya yang lagi menonton kali ini, semoga sahabat dilancarkan rezekinya, hajatnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, dosa-dosanya diampuni, dan semoga panjang umur dan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sahabat, kali ini kami mau membahas siapa sih Imam Mahdi, karena terlalu banyak komentar dan juga WA yang bertanya tentang Imam Mahdi ini, sahabat, dari keturunan siapa dan lain sebagainya. Jadi kami tertarik untuk menjabarkan, semoga ilmu ini bermanfaat juga barokah dan banyak hal-hal positif didapatkan dari video ini. Amin Allahumma amin. Jadi pertama sahabat, kita harus pahami bahwasannya Imam Mahdi itu adalah ijma' aswaja ulama ahli sunnah wal jamaah akan keadaannya dan kedatangannya. Di dalam hadis banyak sekali menjelaskan tentang hal ini, di antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abi Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulam yabqa minad dunya illa yaumun wahid, latawalallahu dzalikal yaum hatta yab'atsallahu fihi rajulan minni min ahli baiti yuatiu ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi." Seperti itu sampai ada penjelasan yamla'ul arda qistan wa adalan kama muli'at jawran wa zulman. Seperti itu sahabat, bahwasannya jika pun tidak tersisa dari dunia ini hanya satu hari saja, maka Allah Ta'ala akan memperpanjangkan hari itu sebelum terjadinya kiamat, sehingga Allah Ta'ala menurunkan Imam Mahdi, rojulan, seorang laki-laki, tentara dari ahli baitku, dari keturunanku. Tentang ahli bait, untuk lebih jelasnya sahabat bisa lihat video sebelum ini. Persis sebelum video ini kami sudah kupas tuntas tentang ahli bait. Jadi Allah Ta'ala tidak akan membiarkan dunia ini kiamat sebelum Allah Ta'ala menurunkan ahli baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan beliau dari keluarganya, yang mana dengan kedatangannya dunia ini akan dipenuhi dengan kebijaksanaan dan keadilan, seperti halnya sebelumnya dunia ini dipenuhi dengan penindasan dan kezaliman, ketidakadilan. Seperti itu sahabat. Sedangkan hadis selanjutnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tadhabud dunya." Dunia ini tidak sirna, tidak punah. Hatta yamlikal araba, sehingga menguasai ke bangsa Arab, menguasai bangsa Arab, rajulun min ahli baiti, seorang laki-laki dari turunanku, dari ahli baitku, yuatiu ismuhu ismi, yang namanya menyamai dengan namaku. Ini hadis kedua tentang Imam Mahdi sahabat. Dan yang ketiga tentang Imam Mahdi juga di dalam hadis sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Mahdiyu min itrati." Imam Mahdi itu dari keluargaku, min waladi Fatimah, dari anak turun Siti Fatimah. Sudah tiga hadis. Dan banyak sekali hadis, namun kami tidak mau mengupas semuanya biar menyikat waktu. Dan intinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasannya Rasulullah bersabda, "Fa'idha ra'aitumuhu," jika engkau melihat Imam Mahdi ini, "fabayi'uhu," maka engkau berbaiat di bawah kepemimpinannya, maka engkau berbaiat kepadanya, samperin dia itu, dukung dengan kamu, walau habwan ala salji, walaupun engkau merangkak di atas salju yang kedinginan, kamu tetap ikuti dan berbaiat kepadanya.
Fa innahu khalifatullahil mahdi, karena orang itu adalah pemimpin khalifah Allah al-Mahdi, yaitu Imam Mahdi yang dianugerahkan untuk kita semua di akhir zaman, sahabat. Seperti itu tentang Imam Mahdi. Jadi kita sepakat akan adanya Imam Mahdi sebagai anggota Ahli Sunnah wal Jamaah, sepakat. Namun sekarang tentang Imam Mahdi siapa dan dari anak turun siapa, mari kita kaji bersama, sahabat. Di sini dijelaskan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Ibni hadza sayyidun. Rasulullah bersabda, anakku ini adalah sayyid, pemimpin. Bersabda, menegaskan saat itu kepada Sayyidina Hasan. Wala Allah ayyusliha bihi, dan semoga Allah Ta'ala memperbaiki dengannya fi'ata ini dari dua golongan minal muslimin, dari orang muslim. Jadi semoga Allah Ta'ala menjadikan dia itu penengah atau yang mendamaikan daripada orang muslim, dua golongan yang bertikai. Itu menunjukkan dialah pemimpin, sahabat. Di sini dijelaskan oleh takwilnya, ulama mentakwili yuhbiru an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Rasulullah mengabarkan di dalam hadis ini, annabanahu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, bahwasannya putranya, cucunya Sayyidina Hasan putra Ali radhiyallahu anhuma, lahu manzilatus siyadah fil ummah, yaitu mendudukkan Sayyidina Hasan kepemimpinan, kedaulatan untuknya, baginya, bagi umat Islam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini sudah ditentukan bahwasannya isyarah-isyarahnya kepada Sayyidina Hasan, sahabat. Sedangkan hadis selanjutnya di dalam kitab Hawilil Fatawi punya Imam As-Suyuti. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, berkata, yakhruju rajulun, akan keluar seorang laki-laki, min waladi Hasan, dari anak turunnya Sayyidina Hasan, akan keluar min kibalil masyriqih, dari arah sisi timur. Ada yang mengatakan Khorasan, golongannya Iran ke timur sampai Rusia. Ada yang mengatakan daerah sini. Intinya dari sisi daerah timur akan ada keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Hasan. Dari sisi timur akan keluar, lau istaqbala bihi aljibalu, seandainya menghadapi atau menghadang kepadanya dalam perjalanannya sebuah gunung, lahaddaha, maka akan dirobohkan gunung tadi, wattakhadha fiha turuqan, dan akan menjadikan jalan-jalan kepada gunung-gunung yang menghadanginya, menunjukkan kekuatannya. Di sini di dalam kitab Al-Hawilil Fatawi menunjukkan, menyatakan bahwasannya Sayyidina Hasanlah yang akan menurunkan Imam Mahdi, sahabat. Dan terus hadis selanjutnya, hadis ini, sahabat, dalam kitab Kamaluddin dan Al-Hidayatul Kubra. Jadi Sayyidina Ali bersabda dengan sanad yang sahih, al-khalafu min ba'di, kepemimpinan, pemimpin setelahku ini, Al-Hasanu, Sayyidina Hasan. Seperti yang dijelaskan di sini, bahwasanya Sayyidina Hasan ada kepemimpinan setelahku, menunjukkan bahwasanya itulah tanda-tanda bisyarah dan isyarah bahwasanya dari anak turunnya Sayyidina Hasan adalah Imam Mahdi dan yang memimpin. Sedangkan, sahabat, hadis selanjutnya yang memperkuatkan bahwasanya Imam Mahdi itu dari keturunan Sayyidina Hasan, di sini di dalam kitab Nabiul Mawaddah dan Arba'in punya Abu Nu'aim, di sini dijelaskan bahwasanya Sayyidina Ali berkata, al-khalafus soleh, bahwasanya pemimpin yang soleh, min waladi Hasan, dari anak turunnya Sayyidina Hasan bin Ali al-Askari, putra dari Sayyidina Ali al-Askari. Jadi, sahabat, al-Askari itu adalah jenderal, panglima besar, maknanya gelar yang mana identik dari Imam Mahdi. Al-Askari juga dinisbatkan, digelarkan kepada Sayyidina Hasan al-Askari, Sayyidina Ali al-Askari. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya pemimpin yang soleh, yaitu di akhir zaman anak turunnya Sayyidina Hasan bin Ali al-Askari. Huwa sahibuz zaman, dialah yang memiliki zaman. Wa huwa al-Mahdi, dan dialah juga al-Mahdi. Salamullahi alaihim, semoga keselamatan bagi mereka semuanya. Nah, inilah hadis yang menyatakan
bahwasannya Imam Mahdi dari keturunan Sayyidina Hasan. Jadi mengenai hadis-hadis yang kami baca sahabat, Ibnu Taimiyah mengatakan ma aqarra bihi ahlus sunnah, yaitu yang ditetapkan dengan ahli sunnah min wiladatil Imam Mahdi, dari lahirnya, tumbuhnya Imam Mahdi ini alaihi salam, wa huwa ibnul Imamil Hasan al-Askari alaihi salam. Jadi Imam Mahdi itu adalah putra dari Imam Hasan, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali al-Askari alaihi salam. Dari sana. Sedangkan pada ahli sunnah wal jamaah yang sangat kuat menunjukkan Imam Mahdi dari keturunan Sayyidina Hasan, yaitu hadis Imam Abi Daud. Di sini dijelaskan qala Ali radhiyallahu an, pada hadis Imam Abi Daud, Sayyidina Ali berkata, wa nadhara ila ibnihi, dan Sayyidina Ali itu melihat kepada anaknya Al-Hasan, yaitu melihat Sayyidina Hasan. Faqala, maka mengatakan Sayyidina Ali, inna bani hadza, anakku ini Hasan, sayyidun, pemimpin. Anakku ini pemimpin. Kama sammahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah diberi nama atau dinisbatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, bahwasannya pemimpin. Wa sayakhruju, dan akan keluar min sulbihi, dari anak turunnya Sayyidina Hasan ini, rajulun, seorang laki-laki, yusamma bismi nabiyikum, yang diberi nama anak turunnya tadi, laki-laki yang akan keluar seperti nama nabimu, yaitu Muhammad. Yushbihuhu fil khuluqi, yang anak turun Sayyidina Hasan yang diberi Nabi Muhammad ini, yang Al-Mahdi maksudnya, menyerupai Nabi Muhammad di dalam akhlak, di dalam sifat perangai. Wala yushbihuhu fil khalqi, namun tidak menyerupai di dalam bentuk jasad fisik. Seperti itu sahabat. Thumma dzakara qissatan yamla'ul arda adlan. Kemudian Sayyidina Ali menyatakan atau menyebut hadis yang tadi, bahwasanya akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebijaksanaan. Seperti itu sahabat. Sehingga dengan hadis-hadis ini, terutama hadis Imam Abu Daud barusan sahabat, di sini ulama menjelaskan wa mimma yadullu ala annal mahdiyya min auladil Hasan, dan sesuatu dalil yang menunjukkan bahwasanya Imam Mahdi itu dari putra Sayyidina Hasan, marawa Abu Daud an Abi Ishaq, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abi Ishaq barusan yang kita baca sahabat. Dan selanjutnya di sini dijelaskan waqad istadhara ghairu wahidin, dan sudah menjelaskan, menetapkan ulama itu bukan saja satu, minal ulama'i, dari ulama sudah menjelaskan bukan saja satu dari ulama, annal mahdiyya min waladil Hasan, bahwasanya Imam Mahdi dari anak turunnya Sayyidina Hasan, istinadan li hadisin rawahu Abu Daud fi hadza, karena bersandarnya atau bersandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud barusan sahabat. Wa qiyasan ala waladai Ibrahim, dan juga kias berumpama kepada dua anak Nabi Ibrahim, yaitu Ismail dan Ishak. Kakaknya Nabi Ismail, adiknya Ishak. Makanya dari Nabi Ismail keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal aqrab, bahwasannya sesungguhnya yang lebih dekat, annal mahdiyya min waladil Hasan, Imam Mahdi itu dari anak turunnya Sayyidina Hasan, la min waladil Husain radhiyallahu anhuma, bukan dari keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, wallahu a'lam. Dan di sini juga selanjutnya Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani berkata di dalam kitab Minhajus Sunnah, beliau mengatakan, Ibnu At-Taimiyah, fal Mahdiyu, adapun Imam Mahdi, alladzi akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah dikabarkan, diberitakan dengan Imam Mahdi itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang Imam Mahdi tadi, ismuhu Muhammad bin Abdullah, untuk namanya Muhammad bin Abdullah, terus ke atas bin Hasan, dan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Imam Ibnu At-Taimiyah. Waqad ruwiya an Ali radhiyallahu an annahu qala, bahwasanya juga diriwayatkan dari Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an, qala
huwa min waladil Hasan bin Ali, la min waladil Husain bin Ali. Karena ada riwayat dari Imam Ali bahwasanya Imam Mahdi dari anak turunnya Sayyidina Hasan bin Ali, bukan dari keturunan Sayyidina Husain bin Ali. Sampai di sini paham. Dan di sini juga dijelaskan wa fi kaunihi min waladil Hasan, dan dengan adanya Imam Mahdi itu dari keturunan Sayyidina Hasan, sirrun latifun, ini adalah sebuah rahasia yang lembut, maksudnya rahasia yang sangat rahasia. Karena apa kok bisa dari Sayyidina Hasan bukan dari Sayyidina Husain? Karena di sini dijelaskan wa huwa annal Hasan radhiyallahu anhu ta'ala, bahwasanya dia Sayyidina Hasan tarokal khilafah lillah, meninggalkan kekhilafan karena Allah. Jadi pada waktu dulu kan Sayyidina Ali terus Muawiyah, seharusnya kan Sayyidina Hasan seharusnya yang jadi khalifah, bukan Yazid. Nah, beliau mengalah karena Allah untuk kedamaian umat. Seperti itu. Sayyidina Hasan itu mengalah, waktunya jadi khalifah. Seperti itu. Faja'alallahu min waladihi, maka karena mengalah karena Allah, Allah Ta'ala menjadikan Sayyidina Hasan tadi dari anak turunnya, mayyakumu bil khilafatil haqqi, seseorang yang akan berdiri dengan kekhalifaan, kepemimpinan yang hak, al-mutadammini lil adril ladzi yamla'ul ardah, yang sangat bersandarkan atau dipenuhi, dijamin dengan keadilan yang akan memenuhi bumi. Seperti itu sahabat. Jadi dari sini kita paham sahabat, siapa Imam Mahdi menurut Aswaja. Kesimpulannya sahabat, dari semua yang kita paparkan bahwasannya mayoritas ulama, walaupun tidak ijma, tapi mayoritas ulama adalah mengatakan Imam Mahdi dari Sayyidina Hasan. Sedangkan memang ada sebagian sedikit kecil ulama dari Aswaja dan juga banyak yang dari Syiah yang mengatakan Imam Mahdi itu dari Sayyidina Husain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ulama sepakat, bisa sahabat cari sendiri, bahwasannya anak turun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebar ke dunia ini yang paling banyak adalah dari keturunan Sayyidina Hasan. Pertanyaannya adalah, di manakah keturunan Sayyidina Hasan di Indonesia? Itu yang sahabat tidak tahu. Mereka sudah menyamar dan mastur. Sedangkan untuk Rabithah Alawiyah, Habib-Habib itu adalah keturunan dari Sayyidina Husain yang sumbernya dari Yaman. Rabithah Alawiyah itu hanya mencatat yang dari Yaman, orang-orang Yaman. Tidak ada hubungannya dengan leluhur ulama-ulama kita Nusantara. Seperti itu. Jadi logikanya mustahil kalau di Indonesia ini tidak ada Sayyid Syarif dari keturunan Sayyidina Hasan yang memang dari awal lebih dulu masuk dan mengislamkan dan jadi wali songo dan membawa thariqah Al-Qadiriyah, Ar-Rifaiyah, At-Tijani dan lain sebagainya dengan dibaknya dan berzanjinya. Seperti itu sahabat, juga dengan burdahnya dan dalailnya. Biar sahabat paham, di Indonesia ini mustahil jika keturunan Nabi hanya yang dicatat di Rabithah. Banyak yang lebih tidak masuk pada Rabithah. Karena memang tidak ada hubungannya dengan Rabithah. Mereka dari Al-Hasani ada hubungannya dengan Na'at. Jadi dari sini harus bijak dan harus paham. Di Indonesia kita harus mengkorek-korek siapa sih keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari Sayyidina Hasan. Mari kita selisih, mari kita koreksi nasabnya. Jika benar kita hati-hati kepada mereka dan kita hormati. Karena sampai sekarang saat ini orang awam yang menangkap di otaknya bahwasanya keturunan Nabi hanya yang tercatat di Rabithah Alawiyah yang dikatakan Habib oleh Rabithah. Padahal Rabithah Alawiyah hanya mencatat orang-orang Yaman. Bagi para kiai yang tidak ada leluhur Yaman, walaupun keturunan Nabi tidak akan tercatat di Rabithah Alawiyah dan tidak akan dipanggil Habib. Padahal hakikatnya mereka adalah Syarif dan Sayyid. Semoga ilmu ini membawa barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.